Orang beriman yang kuat itu disukai Allah. Orang yang beriman yang kuat lebih baik daripada orang yang beriman yang lemah. Arti lebih baik, arti lebih disukai Allah itu artinya Allah lebih sayang. Allah lebih banyak memberikan pahala kepada orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Jadi orang mukmin yang kuat ini lebih disayang oleh Allah, lebih banyak diberi anugerah oleh Allah, lebih banyak diberi pahala oleh Allah, lebih ditinggikan derajatnya di surga daripada orang mukmin yang lemah. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan orang yang beriman yang kuat itu. Kita ingin kita jadi orang mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat itu pertama, ujar para ulama, qawiyun bil iman, kuat pada iman. Orang mukmin, orang beriman yang kuat imannya lebih dicintai Allah dari orang mukmin yang imannya lemah. Keimanannya kuat, kada goyah menghadapi ancaman, menghadapi keadaan apapun. Nah, ini Allah lebih suka. Allah lebih suka daripada orang mukmin yang imannya itu goyah. Yang imannya goyah ketika menghadapi guncangan-guncangan kehidupan ini. Nah, para muhibbin, para santri sekalian rahimakumullah, iman yang ada pada kita anugerah besar dari Allah. Tidak ada anugerah yang kita terima melebihi daripada anugerah iman. Nah, iman yang ada ini bisa kita perkuat, bisa menjadi kuat, bisa menjadi lemah. Kita dituntut untuk memperkuat iman. Kepercayaan kita bahwa Allah Ta'ala itu ada, kepercayaan kita bahwa Allah Ta'ala itu kuasa, kepercayaan kita bahwa Allah itu maha melihat, kepercayaan kita bahwa Allah itu maha mendengar, kepercayaan kita bahwa Allah itu maha mengetahui, itu mesti diperkuat dalam hati kita. Bagaimana cara memperkuat iman? Para ulama mengajarkan al-iman yaqwa bil ibadah. Iman itu menjadi kuat dengan ibadah. Nah, bila kita beribadah, iman kita jadi kuat. Kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iman kita jadi kuat. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, iman kita jadi kuat. Kita baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, iman jadi kuat. Wa yad'u bil ma'siyah, dan iman jadi lemah dengan maksiat. Begitu kita melakukan yang diharamkan Allah, kita melakukan yang dimurkai Allah, iman lemah. Iman lemah, makin banyak maksiat, makin lemah, makin banyak maksiat, iman makin lemah, akhirnya mati iman itu. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Setiap maksiat yang kita kerjakan itu berpotensi, berpeluang untuk mematikan iman, untuk mematikan iman. Nah, para santri sekalian rahimakumullah, jadi orang beriman yang kuat lebih disukai Allah daripada orang yang beriman tapi lemah imannya. Yang percaya bahwa Allah itu maha kuasa tapi kepercayaannya lemah. Kadang-kadangnya hilang dari pikirannya bahwa Allah itu maha kuasa. Dia percaya Allah Ta'ala maha melihat, tapi kadang-kadang hilang dalam hatinya Allah Ta'ala bisa melihat, sehingga mau berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah.
Ini tanda iman yang lemah. Kalau orang imannya kuat bahwa Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mengintai, akan berhati-hati dalam hidupnya. Karena selalu merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Nah, jadi pertama, qawiyun fil iman, kuat pada iman. Bagaimana iman supaya kuat? Memperbanyak ibadah, perbanyak ibadah, perbanyak salawat, perbanyak zikir, perbanyak kebaikan-kebaikan, maka iman jadi kuat. Hanya orang-orang yang imannya kuat yang bisa husnul khatimah. Hanya orang-orang yang imannya kuat yang mati membawa iman. Orang yang imannya lemah akan goyah menghadapi sakaratul maut. Orang yang imannya lemah akan goyah menghadapi Israel, menghadapi iblis, syaitan yang datang kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu. Makanya disuruh orang yang sedang sakit parah, sudah sakaratul maut, disuruh dibacakan di telinganya la ilaha illallah. Nah, ini untuk menguatkan untuk menguatkan iman yang ada di dalam hatinya, jangan sampai lepas, jangan sampai mati. Nah, yang kedua, yang dimaksud dengan orang beriman yang kuat, lebih disukai Allah, lebih dicintai Allah dari orang yang beriman yang lemah imannya. Nah, yang lemah ialah qawiyun bil idrak, kuat dalam idrak. Apa dimaksud dengan kuat dalam idrak itu? Qawiyun bi talabil ilm wat tafakkur, kuat dalam menuntut ilmu, kuat dalam tafakkur, berpikir kebaikan. Nah, orang yang kuat menuntut ilmu, orang yang kuat berpikir, itu disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah menuntut ilmu, yang lemah dalam berpikir. Ada orang yang kulir, lemah, malas, kada bersemangat menuntut ilmu. Nah, ini orang yang lemah. Orang yang kuat, orang yang sungguh menuntut ilmu, orang yang sungguh ingin mengetahui hukum-hukum Allah. Ini lebih disukai Allah, lebih dicintai Allah, dikatakan lebih baik di sisi Allah daripada orang beriman yang lemah dalam menuntut ilmu. Sama-sama menuntut ilmu, yang satu kuat menuntut ilmu, yang satunya lemah. Nah, orang yang kuat ini lebih disayang Allah, lebih dicintai oleh Allah dari orang menuntut ilmu tapi lemah menuntut ilmunya. Mentalaahnya lemah, muzakarahnya lemah, belajarnya lemah. Nah, qawiyun bil idrak. Yang ketiga, qawiyun bil ibadah, kuat dalam ibadah. Orang mukmin yang kuat dalam ibadah lebih disukai Allah dari orang mukmin yang lemah dalam ibadah. Nyoba iman tapi malas, lemah beribadahnya. Ada orang yang badannya lemah, badannya sakit-sakitan, tapi sanggup sembahyang sunat 100 rakaat tiap malam. Sanggup baca Quran, duduk 3 juz sekali baca Quran. Ada orangnya sakit-sakitan, orangnya tua, renta. Ada orang yang kuat, gagah perkasa, berutut, tapi dari lambar membaca Quran, nah lintok sudah. Ini lemah dalam ibadah. Allah kada suka orang itu. Allah suka walaupun fisiknya lemah, tapi qawiyun bil ibadah, kuat ibadahnya. Ibadahnya kuat. Yang selanjutnya qawiyun bil ihsan, kuat dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, jadi itu yang dimaksud bahwa orang beriman yang kuat lebih disukai Allah, lebih baik di sisi Allah dari orang mukmin yang lemah. Nah, jadi kuat itu kuat iman, kuat dalam menuntut ilmu, kuat dalam beribadah, kuat dalam berbuat baik. Orang-orang seperti ini lebih disayang Allah dari orang beriman yang lemah imannya, yang lemah
nuntut ilmunya, yang lemah ibadahnya, yang lemah berbuat baik kepada orang lain. Nah, para santri sekalian rahimakumullah, iman yang kuat, ibadah yang kuat, menuntut ilmu yang kuat, ihsan yang kuat, itu diperlukan untuk apa? Untuk menghadapi dua hal. Satu, min syarriz zaman, dari kejahatan zaman, kejahatan masa. Supaya jangan terpengaruh dengan kejahatan masa, harus iman kuat, nuntut ilmu yang kuat, ibadah yang kuat, berbuat baik yang kuat. Apa itu kejahatan masa? Disebut syarriz zaman, kejahatan masa. Daikul ma'isyah, sulit mencari penghidupan. Nah, ini kejahatan masa. Sulit mencari usaha yang halal, sulit bertani, sulit beternak, sulit berdagang. Ini masa-masa peciklik, masa di mana kita sulit untuk mencari kehidupan. Nah, dalam masa ini, sulit ini, itu mesti kita hadapi dengan iman yang kuat, dengan ibadah yang kuat, dengan nuntut ilmu yang kuat, dengan ihsan yang kuat. Kalau masa-masa sulit, masa-masa peciklik, masa-masa sulit makan, itu iman yang lemah akan berbahaya, mudah terbawa tergoda. Menuntut ilmu yang lemah, selesai, berhenti nuntut ilmu. Ibadah yang lemah, hilang istiqamah, tutup ibadahnya. Berbuat baik yang lemah, hilang, menghadapi sulitnya ini masa bagi orang-orang yang lemah-lemah tadi. Nah, supaya kita menghadapi masa sulit ini tetap kuatkan iman, kuatkan ibadah, kuatkan ilmu, kuatkan berbuat baik. Nah, jadi iman, kekuatan-kekuatan empat hal tadi perlu untuk menghadapi syarriz zaman, kejahatan masa. Apa kejahatan masa? Satu, daikul ma'isyah, kehidupan yang sempit. Lalu kita kawa nukar baju sebulan sekali, wah ini ada kawa lagi, duitnya kadeda. Lalu kita kawa makan nyaman 3 kali sehari, sekarang kada kawa makan nyaman 3 kali sehari, duitnya kadeda. Nah, ini daikul ma'isyah, ini kejahatan masa. Yang kedua, ghala'ul azman, mahalnya harga. Harga jadi mahal. Ini kada kawan nukar lagi kita. Biasa kawan nukar 2 buting, ini separuh aja kawan. Nah, ini kejahatan masa yang mesti dihadapi dengan kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan ibadah, kekuatan ihsan. Yang ketiga, apa kejahatan masa? Al-marad wal wabah, penyakit, wabah. Nah, menghadapi musim penyakit, menghadapi musim wabah, kalau kada kuat iman, kalau kada kuat ilmu, kada kuat ibadah, kada kuat berbuat baik, kita akan binasa. Penyakit ini, penyakit itu, wabah ini, wabah itu yang datang kepada kita, mesti kita hadapi agar bisa selamat dengan kekuatan-kekuatan yang 4 tadi. Iman mesti kuat, ibadah tetap, nuntut ilmu tetap, berbuat baik tetap. Yang keempat, kasratul munkarat, banyaknya kemunkaran. Ini termasuk kejahatan masa juga. Sana ada munkarat, di sini ada munkar, di sana di pasar ada munkar, di orang bepengantinan ada munkar, di orang selamatan ada munkar, di masjid bahkan ada munkar. Nah, kayak apa supaya selamat menghadapi banyaknya perkara munkar ini? Mesti kuat iman, kuat ilmu, kuat ibadah, kuat ihsan. Nah, jadi pertama kita kuat 4 hal untuk menghadapi kejahatan masa. Apa kejahatan masa? Sulit mencari penghidupan, mahalnya harga-harga, wabah penyakit, dan banyaknya munkaran.
Nah, yang kedua diperlukan kuat iman, kuat ilmu, kuat ibadah, kuat ihsan menghadapi syarri ahli zaman, kejahatan ahli zaman, orang-orang yang ada di masa ini. Apa kejahatan orang-orang yang ada di masa ini yang mesti kita hadapi dengan iman kuat? Satu, imamun zalim, pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang zalim, mulai pemimpin yang bawah sampai pemimpin yang paling tinggi itu zalim. Dan bagaimana kita supaya selamat? Kita hadapi orang-orang zalim dengan kekuatan ilmu, kekuatan ibadah, kekuatan iman, kekuatan ihsan. Yang ketiga, kasratul fasikin waz zalimin, banyaknya orang-orang fasik, banyaknya orang-orang zalim di sekeliling kita. Sebelah sini pemabuk, sebelah sana katapi sembahyang orangnya, sebelah kiri sini penjudi orangnya, sebelah sini ketujuh bedung orangnya, sekeliling kita. Nah, supaya kita selamat diperlukan kekuatan tadi. Nah, makanya Rasulullah bersabda, al-mu'min al-qawi, orang beriman yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu, lebih dicintai Allah kepada Allah, minal mu'min al-dha'if, daripada orang beriman yang lemah. Karena orang-orang beriman yang lemah imannya, yang lemah ilmunya, yang lemah ibadahnya, yang lemah ihsannya, dia akan mudah tergoyah, dia akan mudah terjerumus, tergelincir menghadapi kejahatan masa dan kejahatan anak-anak masa tadi. Nah, mudah-mudahan Allah selalu memperkuat kita, Allah memperkuat iman kita, memperkuat keinginan menuntut ilmu kita, memperkuat ibadah kita, memperkuat ihsan kita sampai akhir hayat kita. Amin.